beberapa teman saya Kristen. Nah, akhirnya diajak dialog sama mereka. Ya, malam-malam tuh habis belajar malam tuh di kelas kan, kumpul nggak sengaja kayak gini juga, tiba-tiba dia langsung nanya tentang begitu kan. Pertamanya saya bisa jawab, dia nanya saya jawab, dia saya jawab. Ya. Nah, pas pertanyaan ini saya jawab sekali, nah dia nanya lagi, saya nggak bisa jawab itu. Itu dia. Sekarang umat Islam itu harus dibekali namanya kecerdasan ilmu kristologi. Setiap pribadi Muslim. Karena apa? Ya begitu itu. Diam-diam begini langsung ajak ngomong, ajak ngobrol tentang dosa kan dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya nanti sama dia digiring. Merembet itu. Dan nanti orang Islam pulang mikir, jadi dia mikir, oh kenapa begitu ya? Oh kenapa tidak begitu ya? Itu nanti lama-lama murtad. Benar-benar begitu. Dalam arti mereka mengiring kamu ke Injil kemudian ke Isa sebagai Tuhan, Quran sudah memperingatkan bahwa orang yang mengatakan Isa adalah bagian dari Tuhan itu adalah orang yang kafir dan Allah mengharapkan surganya. Artinya kamu dijamin masuk mana? Neraka. Iya. Jadi bilang aja kalau kamu masuk neraka jangan ngajak-ngajak saya. Kalau saya gitu ngomong, masuk neraka masuk neraka sendiri. Ngapain ngajak-ngajak saya? Justru kamu yang harus saya selamatkan gitu, jawab. Tapi yang pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kami ada di Pujon, Kabupaten Malang, di atasnya Kota Batu, dan di sini adalah tempat yang terdingin ada di Jawa Timur. Sebelah kiri saya penguasa Pujon. Beliau adalah Ustadz Junaidi. Terus kemudian ke kanan ramai sekali. Ini ada Nanda Fatir, ada Ustazah Etika Nur, ada Ibu Indri, sang pecinta Yesus nomor 1 di Pulau Jawa. Dan pada sore hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol secara gembira, secara bahagia. Ya santai lah, karena kami ada di saung, di sebuah saung kebun stroberi di Pujon. Sama pemiliknya diberikan fasilitas untuk bisa menikmati jalan-jalan di sini. Alhamdulillah, bersama saya, sebelah kanan saya, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir, asal Jakarta, dan saya kesini mau bertanya kepada Ustadz Ipung tentang beberapa hal yang setelah saya belajar dari Pare, karena di sana ada kerabat saya atau teman saya yang berasal dari NTT dan dia Kristen. Nah, makanya itu saya ingin bertanya kepada Pak Ipung untuk menjawab pertanyaan teman saya ini. Oke, terima kasih. Kemarin ceritanya Ananda itu kursus bahasa Inggris di Pare. Iya. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. 3 bulan. Dan di sana ada beberapa sahabat Kristen begitu? Iya, beberapa teman saya Kristen. Nah, akhirnya diajak dialog sama mereka? Iya, malam-malam tuh habis belajar malam tuh di kelas kan, kumpul nggak sengaja kayak gini juga, tiba-tiba dia langsung nanya tentang begitu kan. Pertamanya saya bisa jawab, dia nanya saya jawab, dia saya jawab. Nah, pas pertanyaan ini saya jawab sekali, nah dia nanya lagi, saya nggak bisa jawab itu. Itu dia. Sekarang umat Islam itu harus dibekali namanya kecerdasan ilmu kristologi. Setiap pribadi Muslim. Karena apa? Ya begitu itu. Iya benar. Saudara kita Kristen diam-diam begini langsung ajak ngomong, ajak ngobrol tentang dosa kan dan lain sebagainya. Menurut kamu dosa itu apa? Nanti kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti sama dia digiring. Merembet gitu. Itu pasti. Dan nanti orang Islam pulang mikir, jadi dia mikir, oh kenapa begitu ya? Oh kenapa tidak begitu ya? Itu nanti lama-lama murtad. Benar-benar begitu. Padahal itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan yang dibuat mereka itu pertanyaan yang salah juga. Iya benar. Sekarang contoh dialognya bagaimana ceritanya waktu itu? Yang saya ingat soal dialognya agak panjang, tapi saya ingat satu pertanyaan dari teman saya ini.
Oh, dia nanya ada 3. Nah, Ya. 3 ini saya nggak jawab. Yang pertama tuh tentang Tuhan. Ya. Nah, kenapa kalau Tuhan maha baik, kalau Tuhan maha pengampun, kenapa di luar sana masih banyak orang yang melakukan kejahatan dan keburukan gitu? Itu kenapa, Pak? Itu Ananda sedang mau digiring. Mau digiring itu. Jadi gini, itu pertanyaan tuh sudah mulai tahun-tahun dulu itu Iya. sudah. Itu menggiring pemikiran Ananda akhirnya jadi mikir, oh ya kenapa gitu ya gitu. Jadi gini, kenapa ada Tuhan tetapi manusia itu sadar ada Tuhan tapi kok berbuat dosa gitu. Iya. Nah, itu Ananda mau digiring bahwasannya ada gini, di Kristen itu ada namanya dosa waris. Tahu nggak? Nggak tahu, baru tahu ya. Gitu. Di Kristen itu ada namanya dosa waris. Iya. Yang kedua ada namanya penebusan dosa. Oh gitu. Jadi ada dosa waris, ada penebusan dosa. Nanti Ustadzah Etika ini pakar dosa waris, beliau akan menjelaskan. Oke. Nanti contoh, jadi gini, dosa waris itu, ini nih orang Islam jarang yang tahu ya, ada namanya. Iya. Jadi yang diwariskan itu bukan hanya mobil, bukan hanya rumah, bukan hanya kebun, bukan hanya sawah. Yang bisa diwariskan itu ternyata dosa juga. Iya. Begini, ada Nabi Adam sama Ibu Hawa. Nabi Adam sama Ibu Hawa ini dihasut oleh Lucifer. Tahu Lucifer nggak? Iblis ya, yang diserupakan seperti ular oleh orang Kristen itu. Kemudian dihasut untuk makan buah tanaman itu. Tanaman ya, buah khuldi itu ya, katanya buah khuldi namanya ya. Kemudian mereka memakan itu, dan akhirnya karena itu merupakan perbuatan jahat ya menurut Allah gitu kan. Di Alkitab kan begitu, sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa itu melakukan kejahatan dosa waktu itu. Nah, dosa itulah disebut dosa waris. Oh alah. Jadi setiap orang turun temurun manusia ini yang lahir itu punya dosa. Itu jadi, menurut Kristen. Menurut Kristen. Oh. Nah, seperti gini, ada lahir kan, owe, sudah punya dosa. Oh. Itu menurut Kristen. Anak bayi yang saya gendong ini sudah punya dosa langsung. Dia dapat warisan, udah. Oh, namanya. Oh. Dosa waris. Paham. Oke, Islam sekarang. Ini bayi tak taruh ya. Ini anak Islam. Anak Islam saya gendong. Owe, lahir. Anak ini nggak punya dosa. Iya, suci, bersih, seperti kertas warna putih kan begitu. Benar-benar. Setiap anak itu lahir fitrah kan gitu kan. Iya benar. Nah, itulah sempurnanya Islam. Kita taruh ini, bayangkan logiknya, lebih logik mana antara bayi yang pertama tadi lahir owek sudah punya dosa, sama lahir owek bersih putih seperti kertas lembaran warna putih itu. Lebih logik mana menurut Anda? Ini yang kedua. Yang kedua. Oke. Sudah ya? Sudah. Itu dapat. Dosa waris ya. Sekarang mau tahu ayatnya nggak? Iya. Tahu ayatnya ya? Biar saya Oke. ayatnya. Dosa waris itu Roma pasal 5 ayat 12. Bisa buka Bible nggak? Belum bisa. Belum. Nah, tak kasih tahu ya. Ini yang warna hitam ini itu perjanjian lama namanya. Oh gitu. Yang warna merah ini perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ini diambil dari kitab-kitabnya orang Yahudi. Ya, sederhananya begini, biar Ananda langsung bisa nangkap. Perjanjian baru, ya, ini adalah diambil konon ya, konon ditulis oleh para murid-muridnya Yesus, padahal tidak. Nanti saya kasih tahu, ya. Nanti saya kasih tahu. Ini perjanjian lama. Yang hitam apa namanya tadi? Perjanjian lama. Yang merah apa tadi? Perjanjian baru. Ya. Sekarang buka kitab Roma pasal 5 ayat 12. Itu Roma. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Cara bukanya ini cari yang Roma, RN. Nah, ini. Cari ini kan pasal 1, ya, pasal 2. Cari yang pasal 5. Ayatnya 12. Ini pasal 5. Ini? Ya, ayat 12. Bukan. Ayat 12. Adam dan Kristus. Ini.
Coba dibaca yang keras. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Gitu. Jadi Ananda dialog dengan si anak Kristen tadi dari NTT tadi mau digiring ke situ sebenarnya. Itu. Jadi Ananda ini dikabarkan sama dia bahwa Ananda ini punya dosa dan itu melekat dan itu tidak bisa lepas dari dosa kecuali ikut percaya kepada Yesus. Yesus disalib dan Ananda akan diampuni dosanya, masuklah Kristen. Itu maksudnya mau dikirim ke sana. Bahasa kasar baptis ya. Ada lagi Roma pasal 6 ayat 23. Ayat 23. Ya, Roma pasal 6 ayat 23. Itu dosa waris. Ini. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu. Jadi itu yang pertama ya, dosa waris ya. Jadi ada konsep namanya dosa waris. Yang kedua ada namanya konsep penebusan dosa. Bahwa setiap dosa umat manusia ini bisa ditebus oleh siapa? Oleh Yesus Kristus yang digantung di kayu salib itu. Jadi apa-apa itu ditebus oleh Yesus, dipikul oleh Yesus. Oleh darahnya. Oleh darahnya Yesus itu. Nah, nyambung tidak? Nyambung tidak? Belum. Jadi Tuhan Bapa ya mengorbankan anaknya yang bernama Yesus Kristus ini, disalibkan, disalib, dibunuh, disiksa secara keji, kejam dan biadab. Kemudian habis itu Tuhan bilang, barang siapa yang percaya, ya, aku ampuni dosanya, kan gitu. Nah, kalau Ananda masuk Kristen, percaya atas penyaliban itu, Ananda diampuni dosanya. Gitu. Iya. Paham tidak? Paham. Ini lepas dari logik atau tidak loh ya. Iya. Ini yang penting paham dulu ya. Paham. Gitu. Ada dalilnya itu. Kolose 1 ayatnya 13. Perjanjian baru. Kolose 1. Permisi, tak bantu ya. Menyembuhkan kita dari kuasa kegelapan. Oke. Ustadz yang baca? Ya, ini dah. Oke. Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi dosa kita diampuni, ya, dosa umat Kristen maksudnya, diampuni oleh Yesus Kristus yang digantung di kayu salib. Ada lagi dalilnya, Efesus 1 ayat 7. Apa? Efesus. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Gitu. Ada kan dalilnya di Bible? Ada. Efesus. Nah, biasanya kalau kita dialog sama saudara kita Kristen kayak tadi itu, kayak Ananda dialog sama orang dari NTT tadi, itu kita tanya ayatnya, mana penebusan dosa, mana dalil dosa waris dan seterusnya. Nanti biasanya tidak jauh-jauh dari ayat tadi yang disebutkan. Efesus. Ya. Nah, nanti caranya begini, cara membantahnya ya. Jadi setiap umat Islam ini harus membentengi dirinya ya, dan keluarga semuanya dari bahaya pemurtadan tadi itu. Benar. Maka dari itu kita harus tahu ini dasarnya dari mana dan seterusnya. Coba tadi apa yang saya sebutkan tadi, dosa waris tadi. Kitab apa tadi namanya? Roma kan? Roma nama apa itu? Roma negara. Oh, bukan nama negara, nama apa itu coba? Roma. Nama kota itu. Nama kota. Kalau kota Roma. Biskuit ya. Ya, biskuit Roma juga ada. Biskuit Roma atau nama sepak bola itu kan? AS Roma. AS Roma. Iya. Iya. Coba. Romawi.
Ananda baca. Ini kan kitab Roma kan? Ya. Minta tolong di zoom. Di zoom. Nah, seperti inilah wahai kaum muslimin, ini adalah kitab Roma namanya. Nah, kitab Roma ini coba dibaca yang pasal yang ini, judul besarnya ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Terus ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Berarti pertanyaan saya, ini surat atau firman? Surat. Kan benar kan? Surat kan? Iya, surat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi Roma itu nama kota. Paulus ya membuat surat, dia menulis ya. Dikirimkan surat itu ke orang jemaat dia yang ada di kota Roma. Ini tadi ayat 1 ya. Pertanyaan saya, ini yang membuat ini Yesus atau Allah atau Paulus? Paulus. Coba yang keras nih. Ayat 1 ini. Dari Paulus. Iya, jelas sekali ini dari Paulus. Iya. Sudah? Oke. Bukan dari Yesus kan? Bukan. Oke. Tadi selain Roma saya bilang apa tadi? Efesus ya? Efesus. Kita buka Efesus. Tapi kalau Efesus dari siapa juga? Kita lihat dulu ini. Coba Efesus, coba. Yang keras. Ini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Oh, dari Paulus juga. Ini surat atau firman atau apa ini? Surat, jelas ya? Jelas. Oke, ini ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Berarti ini dari Yesus atau dari Allah atau dari Paulus? Paulus. Jadi Efesus itu nama kota. Oh, nama kota juga. Ananda kalau ke Turki itu ada namanya Efesus, kota Efesus. Itulah kotanya. Kotanya mirip seperti ke Yunanian lah, gitu. Mirip gedung-gedungnya seperti Yunani gitu. Efesus. Itulah Efesus. Jadi Paulus menulis surat ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Selesai ya? Selesai. Saya selain Efesus tadi nyebutkan kota apa lagi namanya? Efesus. Apalagi tadi? Ini. Ya itu banyak, ada Korintus, Galatia, Efesus. Wis gini aja. Saya urut ya. Ini ada namanya surat namanya Korintus. Coba Korintus sekarang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus dan dari Sostenes, saudara kita. Berarti ini surat atau firman? Surat Ya. Yang nulis siapa? Paulus atau Yesus atau Allah? Paulus. Oke, clear ya? Clear. Saya tunjukkan lagi ini. Jadi semua ini Paulus. Ya, Paulus ini. Nah, coba saya carikan lagi. Saya perwakilan aja ya. Ini semuanya. Kalau dibaca semuanya panjang. Korintus, Galatia sama, Galatia juga sama, Efesus, Filipi juga sama ya. Terus kemudian Kolose, tadi Kolose ya? Iya, Kolose belum. Kolose, saya nyebutkan Kolose tadi. Coba Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Ini surat atau firman atau apa? Surat. Siapa yang nulis? Paulus. Oke, clear ya? Clear. Sudah. Sekarang Tesalonika sama ya. Kita durasi biar tidak terlalu panjang. Ini sekarang Timotius. Surat Paulus. Ini namanya kitab Timotius. Oh gitu. Ya, namanya kitab apa? Timotius, dibaca yang lengkap ini. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Yang satu. Dari Paulus, surat Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita dan Kristus Yesus
dasar pengharapan kita. Terus lanjut. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai seiman, sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Timotius ini nama anak, nama seorang anak ya. Saya tanya, ini surat atau firman atau apa? Surat. Surat ya. Kepada siapa? Timotius. Timotius itu nama siapa? Anak. Nama kota atau nama anak? Anak. Anak. Ini yang nulis siapa? Paulus. Paulus atau Yesus atau Allah? Paulus. Paulus nulis surat ini kepada siapa? Timotius. Timotius itu siapa? Anaknya. Anaknya. Jadi saya punya anak. Iya. Saya kirim surat. Saya tulis dulu kan tidak ada WA. Iya benar. Zaman dulu tidak ada WA loh. Kalau zaman saya masih kecil itu pakai perangko kalau nulis surat. Nulis surat ucapan lebaran itu pakai perangko. Tahu nggak perangko? Nggak tahu. Belum. Nggak tahu. Anak Gen Z tidak tahu ada namanya istilah perangko. Perangko itu dulu saya tempel pakai lem, gitu. Ditempel. Kemudian ya Allah semoga surat ini harap ini cemas ini. Sampai. Semoga surat ini sampai ya Allah gitu kan, nyampe ke alamat. Harap cemas antara nyampe ganda dan kemungkinan gagal juga bisa. Surat itu kan kembali ke alamat kita. Kalau sulit dicari ke rumahnya, pihak Pos Indonesia akan mengembalikan surat kita. Ini Paulus ngirim surat kepada anaknya, tapi ini bukan anaknya sebenarnya. Terus siapa? Paulus itu tidak menikah. Sehingga ini bukan anaknya. Ini anak angkat. Orang dianggap sebagai anak. Ini tadi apa disebutnya? Anak yang kepada anakku yang apa ini? Yang sah. Yang sah secara di dalam iman. Di dalam iman. Jadi anak di dalam iman gitu kan. Bukan anak kandung. Iya. Karena anak Paulus angkat berarti. Anak angkat. Ya bukan anak angkat juga, tapi dia menganggap bahwa ini saking dia kepinginnya punya anak. Jadi ada seorang anak namanya Timotius, dianggap sebagai anak yang sah secara iman gitu. Karena dia tidak menikah. Iya, dia pernah jatuh cinta kepada seorang wanita tapi ditolak. Nah itulah buat para ini generasi muda, siapapun ya, kalau Anda ditolak cintanya jangan menyerah, nggak usah patah hati, masih banyak yang lain. Iya. Ya kan? Kalau cuma perlu, satu. Iya kan cuma satu ya kan. Ada banyak berapa? Nggak ada. Kita lanjut lagi. Ini sekarang Timotius sudah. Ini ada lagi surat yang asik sekali. Namanya itu ini kepada orang Ibrani ya. Banyak banget. Iya. Ada lagi yang asik ini. Ini Timotius. Ini terakhir. Ini terakhir perwakilan. Filemon. Ini surat kitab namanya Filemon, nama kitabnya. Filemon. Ya tadi kitab Roma, kitab Galatia, kitab Efesus, Kolose kan gitu kan. Ini namanya kitab namanya Filemon. Coba di zoomkan, dilihatkan ke layar kamera, minta tolong. Nah ini namanya kitab Filemon. Nah seperti inilah kitab Filemon. Nah, coba Ananda dibantu dibacakan. Ini ya. Ayat 1. Yang ini dulu. Surat Paulus kepada Filemon. Nah ini surat atau firman atau surat. Apa? Surat ya. Oke, clear ya. Yang ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Jadi Paulus ini di penjara. Penjara, di dalam penjara dia menulis surat. Surat itu dititipkan kepada seseorang, ditujukan kepada Filemon. Filemon ini siapa tadi? Teman sekerja. Teman sekerja. Jadi teman satu kantornya Paulus, satu pekerjaan, dikirimi surat. Jadilah kitab suci ini Filemon. Ya, Ananda punya teman ya kan? Ya. Namanya siapa misalnya? Teman namanya Rizal. Ananda mengirim surat kepada Rizal, teman ya, satu kelas atau satu kampus. Nah, dari Fatir ya, pada Rizal, teman satu kampus begitu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ini gambarannya sama. Oke? Jadi begini solusinya.
Jadi kalau misalnya ada saudara kita Kristen atau Katolik mengajak dialog kayak tadi itu, mengarah ke penebusan dosa, mengarah ke Anda harus percaya. Barang siapa yang percaya maka dia akan diampuni dosanya. Percaya kepada penyaliban Yesus Kristus tadi itu. Nah, Anda digiring ke sana. Nah, nanti minta tolong tunjukkan dalilnya di mana gitu. Coba dalil ditebus dosanya mana? Nanti mereka akan menyebutkan dalilnya. Suruh baca kayak tadi. Iya. Itu surat itu. Alurnya. Nah, tanya. Jadi teman Ananda jangan diusir, jangan dipukul, enggak. Jangan. Diajak ngopi, diajak dialog begini. Terus kemudian kayak tadi saya itu dari Yesus atau dari Paulus gitu. Itu firman Allah atau surat Paulus. Nah, gitu. Nah, dengan kita mengetahui bahwa esannya ini adalah surat ditulis oleh Paulus kepada orang-orang itu antar kota tadi itu, dan juga teman sekerja dan kepada anaknya. Tadi surat kepada anaknya menceritakan tentang kehidupan Timotius. Nah, itu Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tidak pernah. Dia itu adalah orang yang sangat-sangat benci sekali dengan ajaran Yesus Kristus. Ya, jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus secara tatap muka, tidak pernah. Dia bahkan dalam kehidupan dia memburu murid-murid Yesus, dia bunuh. Sampai suatu ketika dia habis membunuh banyak orang ya. Dia melanjutkan perjalanannya waktu itu ke Damsyik ya, Ustaz Etik ya. Ke Damsyik. Nah, di Damsyik itulah kabarnya dia melihat cahaya. Nah, di situ dia melihat cahaya, kemudian dia nyatakan bahwa cahaya itu adalah Yesus Kristus. Nah, disitulah akhirnya dia bertobat dan dia akhirnya menjadi rasul. Dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Dia mengaku bertemu dengan Yesus waktu di Damsyik itu. Padahal sejarah menyatakan bahwasannya Paulus waktu itu kehausan. Apa Ustaz Eti kalau kehausan? Dehidrasi. Orang dehidrasi itu bisa sampai pusing, halusinasi, dan dia melihat cahaya putih-putih kayak gitu. Itu orang. Ada yang menyatakan seperti itu. Itu bukan dari saya, tapi ada beberapa fakta sejarah menyatakan seperti itu. Ya. Yang jelas apapun itu, ini adalah sampaikan. Ini bukan pernyataan Yesus. Ini bukan dalil dari Allah. Ini bukan perintah Allah, tapi ini adalah tulisan Paulus. Ya. Iya benar. Yang awalnya adalah dia adalah orang yang tidak suka kepada Yesus dan tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, ini surat-surat kemudian didokumentasikan secara rapi dan jadilah kitab suci di sini. Nah, clear ya? Clear. Oke, nanya apa lagi sekarang? Logika sekarang ya, logika sekarang. Logika. Orang kalau habis melakukan dosa, ya, terus kemudian dia dosanya ditebus, enak atau tidak? Secara logika enak. Enak. Maka dari itu biasanya yang ditawarkan oleh saudara kita Kristen dan Katolik itu, kalau memurtadkan orang-orang Islam itu tawarannya itu enak-enak. Yang enak-enak. Ya. Nggak usah sholat, nggak usah ibadah cukup ke gereja 1 minggu sekali. Kalau tidak ke gereja juga nggak apa-apa. Dan agama paling enak sesungguhnya menurut banyak versi, menurut banyak orang ini, agama Kristen memang paling enak. Coba makan babi, ya kan? Makan babi, nggak sunat, ya kan? Terus apa-apa semuanya. Kalau di gereja nyanyi, ya kan? Joget. Bahkan kalau di karismatik itu joget-joget, konser. Ada syariat berpakaian, mau pakai. Tidak perlu berpakaian secara sempurna, tidak perlu menutup. Padahal di Bible ini ada perintah menutup. Gitu. Berhijab wajib di sini. Pokoknya di Alkitab ini banyak hal tidak ditaati.
Kemudian begini Ananda, ada konsep melakukan dosa ditebus oleh Yesus, dipikul di kayu salib. Melakukan dosa ini contoh begini, Ananda masuk surga ya, Ananda berbuat baik selama di dunia, berbuat baik terus kemudian masuk surga toh. Iya. Di dalam surga kemudian ketemu dengan orang di sana, nanya, Bapak siapa? Dia jawab bahwa dia dulu tukang begal orang, begal motor. Berapa, Ananda nanya di surga itu, berapa motor yang Bapak begal? Oh, kalau 350 lebih motor sudah saya begal itu, kata dia. Sak bunuhnya juga. Oh, kalau bunuh orang sudah sering, begal motor sekalian bunuh orangnya, gitu kan, kejar, dibunuh sama dia. Loh, Bapak kok bisa masuk surga? Dia jawab, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus, ya saya masuk surga. Oh gitu ya, gitu kan. Terus kemudian Ananda jalan lagi, Bapak siapa? Dia cerita kalau dia dulu koruptor, tukang begal rakyat, begal uang rakyat ya. Dia korupsi sudah ratusan triliun ya. Ratusan triliun dia korupsi. Rakyat menderita, nggak bisa makan, dia korupsinya sampai ratusan triliun. Loh, kok bisa masuk surga? Dia jawab, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Ananda jalan lagi. Siapa Anda? Itu. Kok di surga? Dia cerita kalau dia dulu adalah tukang main perempuan, tukang pezina, pemabuk dan seterusnya. Loh, kok bisa masuk surga? Lah, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Kira-kira apa responnya Ananda? Bertemu dengan 3 orang itu sama-sama di surga aja, Pak. Yang nggak masuk akal aja, masa ditebus dosa sama Yesus, dan tempatnya juga kalau secara logika di neraka pasti. Iya. Ya, tapi ditebus dosanya. Nah, ya kan? Tidak masuk akal kan? Iya. Logik ya, logika tidak masuk akal. Udah. Padahal ada dalilnya loh, semuanya dosa ditebus loh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Coba. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Dia menghapus segala dosa. Segala dosa. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 26. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Untuk menghapus segala dosa. Oke. Logik enggak? Ya. Tapi sesungguhnya ini terakhir ya. Iya. Kita pakai ayat. Jadi ayat harus dijawab dengan ayat. Itu tadi semuanya perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru itu mayoritas tadi karangan siapa? Surat siapa? Paulus. Padahal kalau kita merujuk ke perjanjian lama, inilah yang logik. Inilah dasar dari undang-undang yang logik. Ya. Yang masuk akal. Kalau tadi Ananda kan bilang kok aneh kan begitu. Iya. Disinilah yang benar perjanjian lama ini, tapi ditentang oleh perjanjian baru. Saya kasih contoh. Di sini perjanjian lama ini Tuhannya ada 1. Di perjanjian baru Tuhannya ada 3. Contoh Yeremia pasal 17 ayat 10. Apa? Yeremia. Perjanjian lama. Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi alasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Siapa yang bilang tadi?
Tuhan. Tuhan. Iya. Paulus atau Tuhan? Kalau ini Tuhan. Tuhan. Iya. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Aku Iya. Tuhan, ya. Terus dia bilang apa tadi? Yang menyelidiki hati, Terus akan? menguji batin, Terus? untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya, setiap dosa itu akan ada balasannya. Benar. Setiap orang berdosa akan dibalas setimpal dengan perbuatan dosa. Siapa yang bilang tadi? Tuhan. Bukan Paulus lagi loh ya. Tuhan. Lebih kuat ini. Iya benar. Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Setiap orang ya dosanya sendiri. Anak tidak menanggung dosanya bapak, bapak tidak akan menanggung dosanya anak. Ada sebenarnya konsep menanggung dosa itu. Apa itu? Pegadaian. Itu dosanya bapaknya bisa ditanggung oleh anaknya, bisa. Jadi punya tanggungan utang gitu kan. Nah, anaknya Gadingnya ditebus sama anaknya. Tapi kalau dosa enggak bisa. Iya. Beda. Ini kan jelas kan dalilnya tadi kan. Jelas. Oke. Ada lagi terakhir ini. Sebenarnya ada banyak dalilnya ya. Justru ditentang di Perjanjian Baru sendiri. Matius pasal 16 ayat 27. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Matius 16. Matius Pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itulah, pada waktu itu nanti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Bukan ada apa-apa setiap orang berbuat dosa, Yesus yang pikul, ya kan? Yesus yang nebus. Ada orang nyolong sepeda, Yesus yang nebus, yang pikul. Terus kemudian ada orang mainan cewek, ya kan? Yesus yang pikul. Ada orang bawa uang orang, Yesus yang pikul. Ada orang bunuh orang, Yesus yang pikul. Ada orang mendolimi orang lain, Yesus yang pikul. Ada orang berkata ghibah, seenaknya sendiri memfitnah orang, Yesus yang pikul. Logik tidak? Nah, begitu dia. Jadi orang itu akan dibalas sesuai dengan setimpal dengan dosa perbuatannya gitu. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa sharing, nanti ada para ustadzah. Terus kemudian Ustadz Junaidi nanti bisa menimpali juga, monggo dengan senang hati. Ada pertanyaan lagi tidak? Tadi yang kenapa tidak memberi Injil tadi ya? Coba. Iya, kalau coba disampaikan. Itu ya, teman saya nanya apakah di Al-Quran disebutkan tentang Injil? Ya saya jawab iya ada. Terus apa ayatnya kalau di dalam Al-Quran? Maryam ayat 30 yang qala ini Abdullah atanil kitabnya, kitab ini kan maksudnya Injil. Udah saya jawab. Nah terus dia nanya lagi, nah terus kenapa kalau di Al-Quran sudah disebutkan, kenapa kamu tidak mengikuti Injil gitu? Terus Ananda jawab apa waktu itu? Aku diam. Sekarang tahu nggak kitab yang sekarang kitab pertama gini jawabannya. Dalam Quran itu kan kitab diturunkan, kitab Allah kan Allah menyebutkan pertama Taurat, kemudian Injil, Zabur, Zabur, kemudian Injil terakhir Al-Quran. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang terakhir Al-Quran. Betul? Nah, pertama jawabannya gini. Berarti ya peraturan yang terakhir yang harus diikuti, peraturan yang sebelumnya apa yang terakhir? Terakhir. Kalau presiden yang harus diikuti semua perintah-perintahnya presiden yang sekarang atau presiden sebelumnya? Sekarang. Nah, sama. Jadi kalau justru dia harus tanya, kenapa kamu mengikuti kitab yang sudah tidak berlaku? Al-Quran itu kan kitab yang berlaku sampai akhir zaman, yang lain sudah tidak berlaku. Benar-benar. Sudah out of date, sudah kadaluarsa. Itu jawaban yang pertama, ya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, Injil itu dalam Quran menyebutkan apa isi Injil? Diberikan kepada siapa?
Pada Isa. Nabi Isa, ya. Nabi Isa, Nabi Rasulullah yang datang sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa datang sebelum Rasulullah. Iya. Ke-24 kalau dalam Quran ya. Iya. Kemudian dia Nabi Isa ini diminta untuk memberikan dakwah kepada siapa? Kepada Bani Israel dalam Quran atau kepada seluruh manusia? Israel. Kepada Bani Israel kan? Iya. Betul? Nah, kan diteruskan gitu ya di surat, ya ada surat Maryam ada ya, disebutkan juga bahwa aku adalah Rasul yang untuk Bani Israel, makanya disebutkan hai Bani Israel. Kalau kamu Bani Israel enggak? Enggak. Perlu enggak kamu mengikuti aturan yang diberikan Nabi Isa? Enggak ya? Enggak. Pertama sudah kadaluarsa Injil. Yang kedua, peraturan itu Nabi Isa membawa Injil diberikan untuk Bani Israel. Jadi kan tidak, ya kan? Betul enggak? Benar. Nah, yang ketiga, kitab terakhir ini yang kita ikuti sampai akhir zaman, Quran, yang sampai sekarang kita ikuti kan yang berlaku yang ini dong. Iya. Karena nggak ada kitab suci lain setelah Quran, ada nggak? Kitab suci nggak ada. Nah, kamu buka Al-Maidah 72, ada Al-Quran nggak ya? Saya baca artinya aja. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku. Jadi Allah mengharamkan surganya kan? 73-nya ada. Yang Allah mengharamkan surganya. Betul ya? Maka kafirlah. Ya. Dan Allah mengharamkan surganya. Jadi tahu ya Fatir. Jadi kalau kamu mengikuti dalam arti mereka mengiring kamu ke Injil kemudian ke Isa sebagai Tuhan, Quran sudah memperingatkan bahwa orang yang mengatakan Isa adalah bagian dari Tuhan. 3 oknum, kan ada 3 oknum nih. Iya, salah. Ya, itu adalah orang yang kafir dan Allah mengharamkan surganya. Artinya kamu dijamin masuk mana? Neraka. Oh iya. Jadi bilang aja kalau kamu masuk neraka jangan ngajak-ngajak saya. Kalau saya gitu ngomong, masuk neraka masuk neraka sendiri. Ngapain ngajak-ngajak saya? Justru kamu yang harus saya selamatkan gitu jawabnya. Tapi ya, latihan kalau ini. Ya, kamu kan masih step by step. Nanti harus bisa bicara ya. You must be able to speak to them. Ya. Tahu ya? Yes. You know the reasons? Yeah, I know that. Jadi tadi mungkin dosa waris kalau saya tambahkan salah satu ciri. Nah, kalau yang detail saya sebenarnya nggak saya persiapkan. Salah satu ciri agama tadi. Kalau Islam dan Judaism kan agama tauhid. Kristen kan trinitas ya. Tadi salah satu ciri agama tauhid dan trinitas itu dalam agama trinitas itu kan ada dosa waris. Dalam agama tauhid Judaism maupun Islam itu tidak ada dosa waris. Jadi kalau kita berpikir ini, kalau dalam dosa waris seorang bayi yang baru lahir baru nangis wek gitu ya, itu dia sudah menanggung dosa. Nah, seorang laki-laki dewasa yang sudah berbuat macam-macam kejahatan dan sebagainya ya, tapi dia percaya Yesus, dia bebas dari dosa. Kira-kira bisa nggak seimbang nggak ini? Bayi yang nggak ngerti apa-apa, dia punya dosa, laki-laki yang nggak logis juga. Nah itu bisa diterima ya. Bisa. Jadi I get it. Ya, you get it. Oke, you got it. Jadi itu penting sekali kalau kita harus paham atas apa yang tertulis dalam Alkitab dan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Karena begini, once you speak to them about Quran, jadi sekali kamu bicara tentang Quran ke mereka, pasti mereka nggak akan percaya karena bagi mereka Quran ini kitab yang palsu, Rasulullah Nabi palsu. Menurut mereka. Ya. That's why kamu harus paham itu seperti Ustadz Ipung gitu. Kalau kita bicara tentang itu kan mereka mikir itu kitab mereka gitu. Iya benar. Ya. Jadi kita harus paham Bible. Harus paham. That's why Kristologi itu perlu dipelajari. Supaya kamu jadi nggak bingung. Dulu saya juga kenapa awalnya belajar Kristologi karena saya bingung juga. Diserang agama saya nggak bisa menjawab kan gitu. Jadi ini pengalaman bagus ya, dan kamu harus belajar mumpung masih muda gitu ya. Kalau ada yang mau ditambah Bu Indri? Iya, mau ditambah. Silakan. Jadi saya mau menanggapi yang pertanyaan tadi.
yang kenapa manusia masih berbuat dosa ya? Tadi pertanyaannya coba diulangi. Iya, benar. Itu kan, kenapa manusia masih berbuat dosa? Nah, biasanya itu akan diarahkan ke penebusan dosa. Tapi Fatir bisa buka ayatnya, coba Yesaya. Yesaya 1 ayat 15 sampai 18. sampai 17. Yesaya ayat 1 pasal 1. Pasal 1 ayat 15 yang kecil Ayat 15. Oh, ini ya. Ya, coba dibaca. Apabila kamu Ya, terus. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, ya, aku tidak akan mendengarkannya, Iya, sebab sebab tanganmu penuh dengan darah. tanganmu penuh dengan darah. Ini Iya. contoh buat pembunuh ya, tanganmu penuh dengan darah ya. Lalu ayat yang ke 16. Yesaya juga. Iya, terus Ayat ayatnya. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat. dari depan mataku. Iya, terus berhentilah. Berhentilah berbuat jahat. Iya, lalu 17. Belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Iya, belalah. Hak anak-anak yatim. Iya, perjuangkanlah perkara janda-janda. janda-janda. Jadi ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Ya, sekalipun dosamu merah ya, seperti kirmizi, merah banget. Terus akan menjadi putih seperti akan menjadi salju. putih seperti salju. Sekalipun Berwarna merah seperti kain kesumba. ya, tetapi Akan menjadi putih seperti bulu domba. caranya tadi ayat yang ke-16, caranya Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. iya. Jadi jawabannya, jika seseorang berbuat dosa, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kalau yang sembayang, ambil air wudhu dulu, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Dia agamanya apa? Islam. Iya. Jadi menurut Yesaya 1 ayat yang ke-16, ini dosanya yang semerah kirmisi dan seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba melalui penebusan atau melalui pembasuhan. Pembasuhan. Mulai pembasuhan itu maksudnya Udah. Stop dari. Jadi itu kalau di Yahudi, Judaism itu ada yang namanya pentahiran. Jadi mereka membasuh dirinya di Sungai Yordan. Ya, dilakukan ya, mikveh. Itu pembasuhan diri. Jadi tobat salah satu. ya, jadi itu seperti mandi besar lah gitu. Nah, kan itu dibasuh, dibersihkan. Iya. Nah, agama apa yang dia kalau setelah berhubungan dengan suami atau setelah berbuat jahat dia mandi besar, Bertobat. ya, Agama Islam. artinya bertobat. Maksudnya menjauhkan diri juga dari perbuatan-perbuatan jahat ya. Maka ayat yang ke-18 tadi, walaupun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba dan akan menjadi putih seperti salju. Bukan penebusan kan? Iya. Nah, jadi Yesaya ini diilhamkan oleh Tuhan bangsa Israel, dan Tuhan bangsa Israel dengan Tuhan orang Islam dan Tuhan seluruh dunia sama enggak? Sama. Kenapa peraturannya jadi berbeda? Apakah Tuhan pelin-pelan? Enggak. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah pelin-pelan ya. Jadi perintahnya jelas, kalau orang berdosa dibasuh, dibersihkan, menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Ini jawabannya Yesaya. Kamu kantongin Yesaya, kamu catat, kamu inget-inget. Kalau ada pertanyaan kenapa manusia berbuat dosa, mereka mengarahkan ke penebusan dosa, kamu arahkan ke Yesaya 1 ayat 15 sampai 18 dibaca. Oke? Ya. Kalau ditanya tentang kenapa manusia masih berbuat dosa gitu ya.
padahal kan ada Tuhan gitu kan. Teman kamu menanyakan, karena memang manusia ini kan diberi pilihan free will. Beda kalau malaikat ini kan selalu berbuat baik karena dia hanya memiliki akal tapi tidak diberi nafsu. Betul? Setan itu selalu di bawah, dia selalu menggoda dan berbuat dosa. Manusia ini diberi free will untuk memilih yang baik atau yang buruk gitu. Karena dia diberi akal dan diberi nafsu secara fitrahnya begitu gitu. Iya. Kalau nggak akalnya hilang, sudah jadi orang gila. Nggak perlu sholat. Iya benar. Dia bebas dari segala dosa gitu. Iya. Dia mau nggak sholat ya nggak dosa, mau nggak apa nggak dosa. Karena dia fungsi yang harusnya diberikan Allah ini dia nggak bekerja, jadi dibebaskan. Tapi selama kamu memiliki akal dan memiliki nafsu, itu kamu memiliki free will untuk berbuat dosa dan atau berbuat baik. Tetapi kan Allah memberikan pedoman. Pedomannya apa? Quran. Al-Quran. Kamu mengikuti apa tidak? Nah, kalau dalam agama tauhid itu manusia itu punya kemampuan untuk memilih yang baik gitu loh. Walaupun kadang dia berbuat dosa. Berbuat dosa itu dia bisa bangkit lagi. Artinya dia harus mengontrol ya, seperti di ini apa kejadian. Saya lupa kejadian itu ayatnya 7, coba dibaca. Waktu Tuhan bicara pada Kain, nomor 7 ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, perintah Tuhan apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Ya, artinya dia mengintip. Dosa itu selalu mengintip kita. Kamu selalu diajak teman untuk berbuat hal nggak benar, tapi kan kamu punya free will. Akal free will dengan menggunakan nafsu dan akalmu digunakan gitu loh. Nah, kemudian artinya bahwa orang yang berdosa itu bukan berarti orang yang suci itu tanpa dosa. Orang yang suci itu orang yang selalu maksudnya yang manusia itu selalu berbuat dosa. Artinya gini, kansnya berbuat dosa selalu ada gitu loh. Tidak bisa suci seperti malaikat. Tetapi kan kita diberi kesempatan untuk bertobat karena Allah itu Ghafurur Rahim ya. Kenapa kita manusia berbuat dosa ya? Karena memang manusia diberi akal dan nafsu. Itu. Kalau tanpa itu seperti malaikat hanya diberi akal, ya dia nggak ada nafsu apa-apa, ya nggak berbuat dosa. Hanya menuruti perintah Allah. Tapi pada saat kita di surga kan kedudukan kita, kalau kita menjadi orang yang soleh, ya bisa di atas malaikat. Ya, benar. Ya, sudah jelas ya. Nah itulah, kalau ditanya tidak mungkin tidak berbuat dosa, dan tidak usah takut bahwa tidak ada apa penebusan, karena tadi semua orang yang bertobat itu asal sungguh-sungguh tadi basuhlah tanganmu dan sebagainya, itu adalah Tuhan akan mengampuni. Sekalipun dosamu semerah kesumba akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu semerah kirmizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya akan suci lagi sepanjang kamu benar-benar bertobat. Tidak harus dengan penebusan. Nah, kalau orang Kristen mengatakan, tapi kan di Taurat ada penebusan darah dengan hewan. Oh, itu beda perkara. Itu untuk dosa yang tidak disengaja, dan itu juga bisa diganti dengan apa, burung kukur, ataupun diganti dengan apa, tepung terigu. Tetapi itu tidak penting juga. Yang penting itu kamu benar-benar bertobat, itu intinya ya. Jadi yang membedakan ajaran Trinitas dan tauhid salah satunya adalah dosa asal yang tidak ada dalam ajaran tauhid. Itu ya, sudah jelas ya. Dari saya cukup. Baik, Junaidi, monggo. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya masih dari obrolan kita itu banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan. Terus tapi tadi yang terakhir dari Bunda tadi, kita membahas tentang dosa, ya. Saya juga ingin tanya tentang dosa warisan tadi, tapi yang di sini saya akan menyampaikan kalau di dalam Islam itu kan sudah mengatakan, dalam hadis mengatakan, ya, setiap manusia, kullu ibnu Adam khotoun wa khairul khotoin tawabun. Itu di dalam Islam, ya. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti berbuat dosa, ya. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau
bertaubat. Nah, dosa itu kalau di dalam Islam dibebankan kepada orang yang sudah mumayyiz dan sudah balik. Ya, sehingga anak kecil itu sampai dia balik itu belum, inilah di Islam di situ itu. Ya, jadi sekali lagi kalau di dalam Islam dosa itu ya dibebankan ketika orang sudah balik. Balik artinya sudah cukup umur. Nah, kemudian yang kedua adalah mumayyiz, artinya berakal. Jadi orang yang tidak berakal tidak kena beban dosa. Nah, kemudian bagaimana kita memohon ampun, menghapus dosa, itu harus ada amilus sholihahnya. Jadi setiap perbuatan yang baik, ya di dalam Islam setiap perbuatan yang baik itulah yang menghapus dosa. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda, ketika kita sholat ya wudhu itu sudah menghapus dosa ya. Kemudian keluar habis wudhu kita baca doa menghapus dosa. Kemudian kita sholat itu menghapus dosa ya. Jadi ibarat kita sholat 5 waktu itu bagaikan orang yang mandi. Semakin rajin kita mandi maka dosa-dosa akan berguguran. Inilah konsep di dalam Islam. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa ini bagaimana dosa di dalam menurut Islam, kemudian bagaimana caranya, itu berbagai banyak macam cara ya. Terus kemudian Ustadz Ipung tadi tentang, saya juga ya, surat Paulus, kenapa kok dianggap itu menjadi kitab suci, padahal itu kan surat Paulus. Tadi dikatakan Paulus ini tidak mengenal Yesus ya, bahkan dia dulu sangat benci kepada Yesus. Nah, kemudian siapakah yang mengangkat Paulus ini dianggap sebagai rasul ya? Terus kemudian surat-surat Paulus ini apakah akhirnya dikanter di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 itu? Di sana kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lillazina yaktubuna biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, liyastaru bisa manangkolila, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Fawailul ladzina yaktubuna aidihim, maka celakalah bagi orang yang menulis dengan tangan sendiri. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah orang yang Terima kasih Ustadz Ipung, mungkin itu. Baik. Paulus ini ada banyak sekali keanehan, Ustadz. Karena hukum-hukum yang dibuat oleh Paulus itu bertentangan dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Yesus. Ya. Contoh, Paulus melarang adanya sunat. Yesus padahal bersunat. Ya, ya. Ini kan bukan hanya bertentangan, tapi kan menghina ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi pernah tahu tidak kalau di dalam Kristen itu ada hukum wajib bersunat sebenarnya? Baru tahu? Iya. Ada. Bahkan Tuhannya sendiri itu bersunat. Yesus kan bersunat. Saya tunjukkan ya. Yesus itu bersunat itu Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus berarti sunat kan? Sunat. Paulus itu melarang sunat. Bertentangan. Galatia pasal 5 ayat 2. Tadi kan saya bilang Galatia itu apa tadi? Surat Paulus kan? Iya. Kepada jemaat di Galatia. Ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya. Jadi Paulus berkata, jikalau engkau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna lagi. Ya. Tidak akan berguna bagimu. Itu ya. Yesus sunat, Paulus melarang sunat. Itu salah satu contoh saja. Termasuk Yesus itu ajarannya adalah dia ikut ajaran
umat Islam. Ya, Yesus ini muslim kan sebenarnya. Dia muslim dari kalangan orang-orang Yahudi kan begitu. Dan haram makan babi. Pernah membahas babi nggak waktu sama orang Kristen itu, sama teman dari NTT itu? Enggak sih. Enggak membahas babi. Enggak. Babi itu haram. Tapi Paulus bilang boleh makan semuanya. Waduh. Iya. Babi itu haram. Bahkan barang siapa yang makan babi itu cilaka namanya. Bentar, saya tunjukkan ayatnya. Ananda buka Yesaya pasal 66 ayat 17. Perjanjian baru. Perjanjian lama. Yesaya pasal 66 ayat 17. Yes. Dibaca yang keras, minta tolong. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, Iya, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, iya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta Ya. tikus. iya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ha-ha. Berarti yang makan babi apa? Cilaka kan? Celaka. Ha-ha. Tapi di Manado itu ada namanya pasar beriman. Ustaz pernah tahu Ustaz? Jadi di Manado sana, bukan Manadonya sih, itu di Tomohon namanya. Tomohon, dekat dari Manado. Manado naik ke atas ke daerah dingin seperti ini. Daerah dingin di atas itu ada namanya Tomohon. Ada namanya tulisannya pasar beriman. Pasar beriman. Karena pasar itu mengajarkan tentang iman dari kekristenan itu. Jadi semuanya boleh dimakan, Ustaz. Semuanya halal. Semuanya boleh dimakan. Di sana itu jualan tikus, got apa semuanya. Iya, kucing. Iya, kucing. Anjing. Kucing digetok nih, Ustaz. Dok, kain dibakar itu. Iya. Di depan mata kepala saya sendiri. Ular, babi, terus kemudian apa namanya itu, kecoa, jadikan sate dan lain sebagainya. Itu semua boleh dimakan. Jadi semua yang terbang itu boleh dimakan kecuali pesawat terbang, Ustaz. Semua yang menyelam boleh dimakan, halal kecuali kapal selam. Ya. Yang berkaki boleh dimakan, kecuali kaki manusia. Ya, yang berkaki boleh dimakan kecuali kaki meja ya. Tadi semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat terbang, karena pesawat terbang jalannya cipat katanya gitu kan. Kecuali orang Palembang boleh makan kapal selam. Oh iya, Palembang boleh kan? Kapal selam. Pempek. Tempe. Iya. Iya. Itu kan menentang dari hukum-hukum Yesus Kristus alaihissalam. Coba silakan cari dalilnya di mana ada Yesus makan babi. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dapat saya kasih hadiah 10 juta. Tapi enggak usah 1 triliun, terlalu banyak nanti ya. 10 juta rupiah kalau dapat dalil Yesus makan babi. Gitu. Enggak ada. Begitu. Jadi tentang Paulus itu sebenarnya sampai sekarang menjadi keanehan, Ustaz. Bahkan saudara kita Kristen dan Katolik itu menjadi riset tersendiri nih. Bagaimana bisa surat-surat Paulus itu dicantumkan tulisan-tulisannya tadi itu dikumpulkan jadi satu surat-suratnya dan menjadi kitab suci. Sampai sekarang menjadi riset itu. Dan menjadi pertanyaan. Bahkan orang-orang Kristen sendiri yang mualaf-mualaf itu mau syahadat, saya tunjukkan tadi itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kaget itu. Loh, iya ya. Saya baru baca ini. Orang Kristen sendiri. Sampai sekarang kumpulan surat-surat Paulus ini menjadi pertanyaan, Ustaz. Menjadi keanehan, mengapa dikumpulkan secara rapi kemudian menjadi kitab suci. Bahkan surat kepada teman sekerjanya saja menjadi kitab suci di sini. Surat kepada anak angkatnya, anak yang bukan anaknya tapi anak asuhnya itu jadi anak dalam satu iman tadi itu dijadikan kitab suci. Itu. Nanti silakan dibaca nanti surat kepada Timotius tadi itu. Itu surat kepada anak asuhnya itu. Nah, itu. Terus kemudian menjadi kitab suci. Siapa yang mengangkat dirinya Paulus terus kemudian menjadi rasul? Ya, dirinya sendiri. Oh. Sejak pertemuan dia mengaku pertemuan perjalanan ke Damsyik, kemudian dia dehidrasi tadi
dan dia menyatakan dia bertemu dengan cahaya dan dia bersujud, dia menyatakan itulah Yesus, sehingga dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Jadi dalam setiap apa bukti dari dia diangkat menjadi rasul oleh dirinya sendiri? Dari setiap suratnya tadi, Ustaz. Ini contoh, ini contoh tadi, misalnya ini surat Paulus kepada jemaat di Roma, ini contoh, Ustaz. Ayat 1 dibacakan, Ustaz. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara yang orang mati. Jadi dia menganggap dirinya sebagai rasul. Iya. Baru tahu nih. Terus kemudian ini, Ustaz, tentang ayat Al-Quran tadi itu, yang mengatasnamakan tulisan-tulisan itu sebagai ayat firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Banyak seperti sahabatnya Ananda tadi itu menganggap bahwa Anda mengimani Injil kan? Terus kenapa Anda tidak percaya kepada Injil yang ini? Maksud dia Injil yang ini katanya. Coba kita akan tes bukti bahwa ini Injil atau bukan. Karena yang kita tahu bersama ya, Torah itu firman Allah kepada Nabi Musa. Injil itu adalah firman Allah kepada Nabi Isa, Yesus Kristus alaihissalam. Nevi'im kepada nabi-nabi. Ya, Nevi'im kepada nabi-nabi. Terus kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz, kita akan riset bersama ini. Ada 2 kitab yang menjadi perwakilan, kita bisa uji tes ini. Apakah ini Injil atau bukan? Ustaz, atau yang buka kitab Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, disebutkan di situ Injil Lukas ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia. Biasanya kitab suci itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Semua kitab suci menyebut nama Tuhan atau mengagungkan nama Tuhan. Kalau tidak percaya, kita buka kitab Torah. Ya, ini kan Bible diambil dari yang Perjanjian Lama, ngambilnya dari Torah kan, dari Tanakh ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kita ambil yang Kejadian pasal 1 ayat 1. Yang pertama kali, halaman pertama ya. Minta tolong Ustaz dibaca, Ustaz. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Siapa yang disebut pertama kali, Ustaz? Allah. Terus ayat 1, siapa juga yang diceritakan pertama kali? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Clear kan, Ustaz? Yeah. Clear ya, bahwa bukti bahwa kitab suci itu pertama kali ayat 1 itu pasti mengagungkan Allah. Tadi kalau kitabnya kitab-kitab Paulus tadi mengagungkan enggak yang kitab-kitab Paulus, surat dari Paulus. Siapa yang pertama kali disebut? Paulus. Kalau ini kitab Lukas, siapa yang disebut pertama kali? Theophilus. Siapa Theophilus itu? Kenapa bukan Allah? Nah itu. Ini riset, kita riset bersama. Ini Injil asli atau bukan? Biar penonton sendiri yang menilai. Theophilus itu siapa dia? Jadi Lukas itu penulisnya adalah Dr. Lukas. Nah gitu. Dia bule dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus juga. Dia orang bule. Dia bukan orang Yerusalem sana, bukan orang Bani Israel, bukan orang Arab. Dia orang bule, namanya Dr. Lukas. Dia memang dokter, tabib.
dan dia melakukan perjalanan untuk penulisan kitab suci itu. Yang mendanai ini Theophilus. Oh gitu. Ya, saking berjasanya Theophilus itu, untuk mengagungkan nama Theophilus, dicantumkanlah nama Theophilus itu di ayat paling depan dalam kitab Lukas, karena Theophilus yang berjasa dalam penulisan itu. Sama seperti skripsi. Pernah skripsi? Oh, belum kuliah ya. Kalau skripsi kan biasanya orang kan menulis terima kasih kepada 1, 2, 3 kan begitu. Nama-nama yang berjasa. Ada lagi Ananda ini. Coba kita riset bersama. Itu tadi kan kitab Lukas. Ada lagi kitab Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru. Ya. Hai Theophilus. Dalam buku-buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya. Siapa yang disebut pertama kali? Theophilus. Nama Allah bukan? Bukan. Nama manusia yang sampai sekarang orang Kristen masih meriset siapa Theophilus itu. Masih banyak yang meriset ini. Bahkan nama Theophilus ini sampai sekarang menjadi tanda tanya. Oh gitu. Semua orang tidak bisa jawab ini. Theophilus ini siapa? Bahkan googling sekalipun bukan Theophilos ya, ini Theophilus. Ini banyak masih meriset, ini siapa ini orang gitu. Dan dia bukan Kristen. Begitu. Dia bukan Kristen. Dia bukan orang Kristen. Yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas juga. Jadi Dr. Lukas itu membuat 2 kitab suci. Yang pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Injil Kisah Para Rasul ini. Yang disebut pertama kali siapa? Theophilus. Itu. Jadi kalau bilang tadi, kenapa Anda tidak percaya kepada Injil? Bisa jawab kan? Iya. Oke. Clear kan? Salaman? Clear. Nah. Sama Ustaz mau iya. Enggak, udah punya jangan nanti dia suruh baca. Oh iya, saya nak bawa ini. Nanti gampang. Mau nambahkan? Sudah clear tadi? Pentingnya kita memberikan peristiwa ini. Iya. Boleh baca ini ASM WA ya, saya baca ini. Iya, minta tolong. Bagaimana seseorang yang dipengaruhi ya? Cewek ini dipengaruhi oleh pacarnya yang kebetulan non muslim ya. Nah ini dia sudah saya terangkan panjang lebar, dan ini jawaban dia ya. Ini WA ya, itu WA asli maksudnya. Amin ya Allah, saya memberikan menguatkan iman dia. Ya Ustadzah, kadang pernyataan dia membuat iman saya goyah. Jadi pernyataan pacarnya itu membuat tentang bukan Islam membuat iman dia goyah. Untungnya dia segera konsultasi ya, Mas Ipung memberikan alamat, Ustadz Ipung memberikan alamat ke saya, dan saya sama dia konsultasi cukup intens ya. Alhamdulillah dia sudah saya kembalikan. Maksudnya ini Allah ya, hidayah Allah juga. Dan ini mungkin ada contoh lagi referensi juga. Sebenarnya Ustadz Ipung ngasih saya, cuma saya nggak pernah laporan. Dulu yang dikasihkan saya namanya Ibu Nina ya, kebetulan. Nah ini sudah ya saya, Ibu Nina ini WA-nya sudah. Sekarang saya menindaklanjuti karena sama-sama sibuk, saya juga lupa memberikan hasil laporannya ke Ustadz Ipung. Ustadz Ipung juga sibuk ya, sama-sama. Jadi saya waktu itu tanggal 3 Oktober ya, ini sudah cukup lama. Dia bilang begini, jadi ceritanya ini, ibu ini menghadap ke saya. Dia sadar bahwa suaminya kan seorang Kristen, anaknya Kristen, karena dia menikah beda agama. Setelah dia di usia 50-an, dia sadar bahwa saya ini salah, dan saya minta anak saya dan suami saya masuk Islam, kalau tidak saya cerai gitu loh. Saya cerai saja karena saya sudah sadar ini nggak benar ya kan. Tapi saya bilang jangan dulu Bu, jangan, kita usahakan dulu ya, usahakan dengan cara yang dialog dulu ya. Akhirnya dia anaknya itu anaknya yang perempuan ini ketemu saya dulu, dialog. Kan dia baru SMA, jadi saya pakai gaya-gaya anak remaja lah, dialog tentang Islam dan Kristen apa, karena dia dari kecil sekolahnya di sekolah Kristen ya, bukan salah anak ini juga gitu kan. Nah setelah itu lama, beberapa kali dialog, akhirnya anak ini sadar ya, sehingga dia
memeluk Islam. Terus tinggal bapaknya nih. Nah, ayahnya ini kan laki-laki, dia bilang tolong deh jangan sama saya, jangan saya perempuan, dia nggak nyaman, saya juga nggak enak juga sih ya. Akhirnya saya referensikan ke Ustadz Dondi yang dekat aja waktu itu kan, karena waktunya terbatas. Nah setelah ini tahu-tahu waktu itu saya masih di Australia, dia WA saya ini, Assalamualaikum, udah bisa baca, dibacakan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Bunda sudah di Indonesia lagi kah? Alhamdulillah Bunda, tanggal 30 September 2 hari agak keras. Akhirnya suami saya dan Dena sudah bersyahadat setelah sebelumnya bertemu lagi dengan Kodondi sampai 4 jam lamanya membahas Injil. Bismillah, saya berdoa agar mereka istiqomah dalam Islam dan kebenaran. Amin. Teruskan. Terima kasih banyak Bunda sudah banyak membantu sampai akhirnya suami dan putri saya bisa memeluk agama Islam. Semoga Bunda terus sehat-sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah memang kita perlu dialog seperti ini, memahami kitab suci saudara-saudara kita yang Kristen. Nah kita kan cuma bisa usaha Pak. Soal hidayah ini kan Allah. Artinya bukan kita yang memberikan, karena kita terus berjasa dia jadi dapat hidayah, enggak. Kita tidak mampu, itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan saja ya. Saya kira ini pentingnya ya, jadi paham ya pentingnya fisiologi. Jadi kamu lama-lama jangan goyah gitu loh kan, karena mereka lebih dari satu, kamu sendirian, sementara ibu kamu nggak ada, kamu belum punya kemampuan seperti mereka dididik untuk. Kenapa? Kalau dalam Islam apa sih, kan kita hanya menyampaikan, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, ya kan walau satu ayat. Jadi ada kewajiban untuk memaksa nggak bahwa mereka harus menjadi apa? Harus menjadi Islam nggak? Enggak. Coba buka di Matius 28 ayat 19. Baca 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sudah ya. Jadi jadikanlah mereka muridku dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau belum dibaptis sudah kelar belum? Belum, kamu dikejar-kejar terus. Ya, harus keluar sampai dibaptis, karena itu perintah amanat agung menurut mereka. Kalau kita kan sampaikan ayat, walaupun satu ayat terserah mereka menerima apa tidak. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, karena itu tidak heran kalau mereka sangat gencar, karena kalau belum baptis belum kelar gitu. Saya aja masih terus dikejar-kejar nih sampai sekarang. Cuman kalau saya ajak dialog, orang ini nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kitabnya, nggak ngerti apa-apa. Taunya Yesus, doanya Yesus, nggak percuma saya ajak ini dialog juga, nggak ada gunanya. Ya, karena dia tidak ngerti sama sekali isi Alkitab, hanya taunya Yesus. Nah, orang harus diselamatkan jiwanya dengan Yesus gitu. Ya, jadi beda kan? Nah, beda antara Islam dengan Kristen. Gitu. Maksudnya sama-sama misi dakwah. Dua agama ini kan punya misi dakwah, tapi berbeda cara menyampaikan. Satunya sampaikan, tapi terserah sana. Yang satunya harus dibaptis. Kalau belum baptis belum kelar, gitu ya. Saya kira itu dari saya tambahan, makanya harus hati-hati. Kita akhiri demikian. Semua yang kita sampaikan ini adalah bertujuan dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Muslim agar terhindar atau membentengi diri dari bahaya pemurtadan. Termasuk ini ada sahabatnya Ustadzah Etika Nur yang sampai sekarang saya rahasiakan, beliau belum tahu putrinya itu murtad, dan beliau menangis itu. Akan murtad atau belum? Akan murtad, tapi ini pun sudah mulai. Iya, sudah mulai murtad. Dan beliau sampai menangis. Dan ini menikah. Iya. Belum nikah kan sama sekali. Belum, tapi waktu itu sudah mulai murtad. Sudah mulai aneh-aneh itu pemikirannya. Sehingga hal ini disampaikan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi teman adik saya. Iya. Adik teman saya. Dan beliau juga tidak mau follow up lagi karena malu. Iya. Karena murtad itu aib kan. Baik, demikian kita akhiri. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan. Biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini. Allah yang di sini. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625 juta. Allah, masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk kita semua. Alhamdulillah. Meraih ladang amal. Amin, amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin, 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 amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Iman ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah perjalanan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.